Sebenarnya terbuat dari apa hatimu? Bahkan ketika duniamu sedang hancur berantakan saja, kamu masih bisa tetap tenang dan tertawa seperti biasa. Orang lain tak akan peduli betapa lelahmu, betapa stresmu, betapa depresimu. Karena itu, kamu harus sayang pada dirimu sendiri, karena mereka tak akan mau tahu apa yang sudah kamu lewati dan seberapa berat kisah yang kamu alami. Kamu harus kuat, bukan demi orang lain, tapi demi dirimu sendiri. Allah tahu letihmu, Allah tahu kamu sedang berusaha, dan Allah pun tahu semua ini sangat sulit bagimu. Namun ketahuilah bahwa Allah tidak akan pernah menempatkanmu dalam situasi yang tidak mampu kamu atasi. Dan yakinilah bahwa orang-orang yang sabar itu memiliki akhir yang indah. Dalam alur kisah hidupmu, Allah selalu mewujudkan hal yang mustahil melalui cara yang lebih mustahil lagi. Jadi, tenangkanlah dirimu, tentramkan hatimu dalam alur takdirnya. Cobalah berdamai dengan keadaanmu. Cobalah berdamai dengan hal-hal yang tak bisa kamu ubah. Cobalah untuk menerima setiap apa yang terjadi dalam cerita hidupmu, sebab keikhlasan akan selalu menjadi akhir terbaik dalam menenteramkan batinmu. Jadikan dirimu lebih kuat untuk semua hal yang sudah membuatmu hancur berantakan. Tanamkan di kedalaman batinmu, semua ini adalah kehendak Allah. Tugasmu hanya berusaha dan berjuang, bukan memaksakan hasil. Kamu punya kendala, tapi Allah punya kendali. Yakinilah, jika Allah sudah ikut andil, maka baginya tak pernah ada yang mustahil. Coba renungi, kenapa kamu diuji? Karena kamu yang mampu. Allah tidak akan mempertemukan dua manusia tanpa hikmah dan tujuan. Boleh jadi Dia yang akan merubah hidupmu, atau kamu yang akan merubah hidupnya. Entah kamu yang akan memberikan pelajaran, atau kamulah yang akan diberinya pelajaran. Ikhlaskan semua yang sudah Allah jauhkan dari hidupmu. Belajarlah menerima apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Percayalah, Allah Maha Baik dan selalu menginginkan yang terbaik dalam kehidupanmu. Di saat kamu ikhlas dengan keadaanmu, disitulah Allah sedang merancang bahagiamu. Allah mampu merubah situasi terpurukmu menjadi kisah terbaik dalam kehidupanmu. Ketika kamu takut kehilangan sesuatu, sebenarnya kamu sedang lupa bahwa hakikatnya di dunia ini tidak ada satupun yang menjadi milikmu. Bahkan
dirimu sendiri. Jika sesuatu memang ditakdirkan untukmu, sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Dengan caranya sendiri, takdirmu pasti akan menemukan dirimu. Dan pasti akan tiba waktunya kamu akan menengok ke belakang dengan senyum indahmu, karena sudah berhasil melalui masa-masa tersulit dalam hidupmu. Coba renungi, bahkan tanpa kamu sadari, doa dan harap yang terus kamu panjatkan padanya tanpa kenal lelah. Disitulah Allah sedang membentukmu agar mentalmu semakin kuat, pikiranmu makin stabil, dan hatimu semakin tentram dalam rengkuhan kasih sayangnya. Semoga teruslah dawamkan pada dirimu sendiri bahwa segala sesuatu yang menghasilkan kebaikan untukmu mustahil Allah izinkan pergi dari kehidupanmu, kecuali Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi sebagai bekalmu menghadap padanya. Satu pelajaran hidup yang semestinya kamu renungi: jangan menyesali yang sudah terjadi. Buang jauh-jauh kata seandainya untuk takdirnya yang sudah terlewati. Jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk selalu mengingat kejadian yang telah berlalu. Kenyataan sulit dalam kehidupan yang harus kamu mengerti bahwa ketika kamu tulus dan apa adanya, maka kamu akan kehilangan orang-orang yang tidak pantas untuk hadir dalam hidupmu. Diammu lebih punya pengaruh daripada membuktikan apa yang menjadi maksud dan keinginanmu. Kendalikan emosimu. Belajarlah untuk meminimalisir sikap responsifmu itu. Ketika seseorang cukup bodoh untuk melepaskanmu, maka jadilah cukup cerdas untuk membiarkan mereka pergi. Bukan kamu yang kurang baik dalam memperlakukan seseorang, namun seringnya mereka yang kurang memberi timbal balik atas kebaikanmu, karena sifatmu yang kelewat memikirkan perasaan orang lain, padahal hatimu sendiri dalam keadaan terluka dan bahkan nyaris mau patah. Meskipun ada kesempatanmu untuk mengulang waktu, maka kamu tidak ingin mengubah apapun, biarlah seperti apa adanya. Kamu hanya ingin mempertebal rasa syukurmu karena kamu mampu melewati semuanya satu persatu sesuai dengan alur takdirnya. Jangan habiskan energimu untuk memikirkan orang-orang yang menghinamu. Sesungguhnya mereka yang menghinamu itu memikirkanmu siang dan malam, dan mereka berharap kamu akan jatuh, padahal kamu tidak pernah memikirkan mereka. Jangan marah pada mereka, karena mereka sebenarnya sudah capek memikirkanmu dan juga hidupnya gelisah karena rasa iri dan dengki. Mereka dengki pada keberkahan dalam hidupmu yang tak mereka miliki. Karena itu, tak perlu menceritakan semua nikmat hidupmu pada orang-orang di sekitarmu, karena tidak semua orang
menyukai nikmat yang Allah datangkan padamu. Kebanyakan orang hatinya akan susah, gelisah jika kamu dapat nikmat. Sebaliknya, mereka akan bersorak gembira jika kamu tertimpa musibah. Saking sudah kelewat letih, saat ini kamu sudah tidak kepingin lagi ribet dan ribut, tidak kepingin lagi berdebat, tidak kepingin lagi mencari-cari tahu apapun yang membuat rungsing batinmu. Dewasa itu hanya perlu ketentraman batin. Diammu bukan berarti tak peduli. Mengalahmu bukan bermakna kamu kalah. Kamu hanya tidak ingin memperkeruh keadaan mental dan batinmu. Sebenarnya lelahnya batinmu sudah dalam stadium akut. Capeknya sudah sampai ke ubun-ubun. Mau cerita pun rasa-rasanya percuma saja. Hanya kamu yang paling mengerti keadaanmu, dan Dia yang maha baik yang menjadi pelindungmu. Jika seseorang sudah kelewat sering menerima rasa sakitnya batin, maka dia tidak akan lagi marah dan hanya bersikap diam, dan benar-benar hanya diam. Sesungguhnya dia sedang berusaha berdamai dengan diri sendiri dan keadaan, meskipun justru keadaanlah yang tak ingin berdamai, bahkan mencekiknya hampir mati secara perlahan-lahan. Hidup ini terlalu melelahkan untukmu yang setiap ada masalah selalu dipendam sendirian dan akrab berteman dengan heningnya kehampaan. Maka selalu ingatlah bahwa dunia ini tidak kekal. Dunia tempat meninggal, akhirat adalah rumah tempatmu tinggal. Hidup yang singkat ini untuk memperbanyak kebaikan amal. Kubur adalah tempat untuk menjawab semua soal. Surga adalah tempatmu berasal, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat menyesal. Semoga bermanfaat sebagai bekal kita semua untuk perjalanan panjang hingga ke akhirat, dan menempatkan kita semua di dalam surganya dalam keadaan bahagia selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.